Hai semua, perkenalkan saya Clara Teresia sebagai salah satu tim pengajar kuliah perancangan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk semester ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi perkuliahan mengenai Human Element, Fatigue, and Stress. Ada beberapa bagian outline yang akan dibahas pada sesi ini, sesuai dengan yang tertera, mulai dari Human Factor and Safety hingga ke Safety Training. Faktor manusia sangat erat kaitannya dengan faktor keselamatan dan kesehatan saat bekerja. Kenapa? Karena interaksi antara manusia dengan mesin dan peralatan, lingkungan, teknologi, dan lainnya sangat berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan kerja. Apalagi jika adanya kelalaian kerja. Terdapat 4 hal yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama adalah eliminasi hazard dengan desain yang dibuat. Bagaimana produk itu didesain sedemikian rupa agar bisa menjadi kontrol sebelum terjadinya human error. Yang kedua adalah peralatan kerja, keselamatan kerja yang mudah diakses. Misalnya tersedia APAR untuk pemadam kebakaran di setiap bangunan dan selalu ada pintu emergency. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan alat peringatan seperti adanya alarm kebakaran, ada sensor kebakaran di setiap rumah. Kemudian yang keempat, pengembangan prosedur ataupun melakukan training untuk keselamatan kerja. Pada sesi kali ini, kita akan mengupas lebih dalam mengenai fatigue dan stres. Sebenarnya, apa sih ciri-ciri ketika orang dikatakan mengalami fatigue? Apakah bosan, stres, lapar, haus, apa orang yang mengantuk, menguap, ataupun konsentrasi yang menurun? Nah, di sini kita akan bahas konsep yang lebih dalam lagi. Terdapat beberapa definisi kelelahan atau fatigue, yaitu berdasarkan kriteria fisiologi, perasaan subjektif, kantuk, penurunan kinerja, dan multidimensi. Konsep kelelahan juga dibagi menjadi dampak dan juga faktor yang mempengaruhi serta bagaimana pengukurannya. Secara umum, fatigue merupakan kelelahan akibat bekerja secara fisik dan mental. Dari segi persepsi, dikatakan orang yang mengalami kelelahan cenderung mudah mengantuk dan mengalami penurunan kinerja. Konsep fisiologi menyebutkan bahwa fatigue berhubungan dengan kondisi otot ataupun saraf pusat yang terdampak dari aktivitas fisik dan mental serta kurangnya waktu istirahat. Kelelahan dari aspek performansi dikatakan bahwa adanya penurunan kapasitas kerja yang berujung pada penurunan atensi, persepsi, dan proses pengambilan keputusan. Sedangkan kalau konsep multidimensi, dia menggabungkan aspek fisiologi, subjektif, dan objektif. Menurut pendapat beberapa ahli, seperti Brown, di 1993, kelelahan merupakan pengalaman subjektif, sehingga orang tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaan. Williamson juga menyebutkan bahwa kelelahan merupakan mekanisme biologis agar tubuh bisa dipulihkan dengan beristirahat. Salah satu model kelelahan yang banyak digunakan yaitu model dari Williamson. Dikatakan bahwa fatigue atau kelelahan disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu time of day atau irama sirkadian tubuh, kemudian time awake artinya waktu terjaga atau aktif itu berapa jam, kemudian ada task related factor atau jenis pekerjaannya yang seperti apa sih? Apakah cenderung monoton ataupun dinamis? Kemudian ketiga faktor ini akan menyebabkan kelelahan dan kantuk. Jika tidak dibarengi dengan tidur dan istirahat yang cukup, akan mengakibatkan seseorang mengalami penurunan performansi yang berujung pada kecelakaan kerja. Terdapat 2 tipe fatigue, yaitu mental fatigue yang disebabkan juga karena stres, cemas, emosi, dan juga ada physical fatigue, cedera otot, kurang berasa bertenaga, dan yang lainnya. Penyebab kelelahan itu ada 2. Yang pertama berhubungan dengan kerja. Misalnya, shift kerja terlalu panjang atau harus bekerja di shift malam. Kemudian yang tidak berhubungan dengan kerja, misalnya saja irama sirkadian tubuh, kemudian kualitas tidur yang terlalu buruk, kurangnya jumlah durasi tidur, kemudian aktivitas sosial yang terlalu banyak, serta gangguan tidur ataupun hal-hal yang lain. Apa dampak kelelahan? Untuk jangka pendeknya, orang akan sulit berkonsentrasi, mengontrol emosi, error dan kesalahan yang meningkat, serta akan jadi slow respon, jadi lemot. Efek jangka panjangnya bisa mengalami penyakit serangan jantung, diabetes, depresi, tekanan darah meningkat.
Jadi apa sih sebenarnya perbedaan fatigue dan stres? Fatigue bisa dihilangkan dengan tidur dan beristirahat, tetapi stres tidak. Stres di tempat kerja akan berdampak pada depresi, bahkan bisa memunculkan tindak kejahatan. Bagaimana sih cara mengukur fatigue atau kelelahan? Kalau mental fatigue itu biasanya diukur dengan flicker test, yaitu respon dari mata. Kemudian bisa juga pakai reaction time, bisa pakai psychomotor vigilance test, bisa pakai sustained attention test. Kemudian bisa juga mengukur tingkat kantuk seseorang dengan menggunakan salah satu instrumennya adalah Karolinska Sleepiness Scale, bisa juga pakai PSQI, juga bisa menggunakan sleep diary. Lelah secara fisik itu bisa diukur dengan heart rate, kemudian skin temperature, kokorometer atau salivary amylase untuk mengukur tingkat stres dari kelenjar ludah. Berikut ini adalah contoh kuesioner dari Karolinska Sleepiness Scale dan PSQI. Nah, bagaimana sih cara mengurangi kelelahan? Salah satunya adalah dengan cara tidur yang cukup, 6-8 jam sehari, kemudian hindari menggunakan alkohol ataupun meminum kopi atau teh sebelum tidur. Bisa juga dilakukan medical check-up ke dokter, jaga selalu kebugaran tubuh dengan olahraga rutin. Bagaimana sih cara meminimalisir atau mengurangi human error? Ada beberapa konsep ataupun cara yang digunakan. Yang pertama adalah 2% concept, emphasize safety, reduce workplace stress, dan prosedur analysis. 2% concept. Konsep ini membuat 2 orang atau lebih terlibat dalam satu tugas. Kenapa sih harus ada 2 orang? Hal ini untuk mencegah terjadinya error. Hal ini contohnya diterapkan di penerbangan, di mana kalau menerbangkan pesawat itu ada pilot dan ada juga co-pilotnya. Emphasize safety. Diberikan penghargaan kepada orang-orang pekerja yang sangat peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Biasanya perusahaan memberikan bonus ataupun reward kepada pekerja yang peduli safety. Reduce workplace stress. Gimana sih cara mengurangi stres di tempat kerja? Salah satu cara yang biasa digunakan yaitu mengurangi konflik personal. Misalnya ada rekan kerja yang saling bermusuhan, kemudian mereka bisa ke bagian konseling ataupun menemui psikolog yang ada di perusahaan untuk curhat ataupun melakukan konseling masalah-masalah pribadi. Kemudian selain itu bisa juga dilakukan gathering kantor untuk membuat keakraban dan kerjasama tim itu semakin kuat. Analisis prosedur kerja itu biasanya digunakan untuk membuat instruksi kerja lengkap dengan penjelasannya. Setelah udah dibuat tahapan-tahapannya, diberikan peringatan di mana kira-kira aktivitas mana yang menimbulkan potensi bahaya. Nah, misalnya di gambar ini akan dijelaskan tahapan-tahapan proses pencelupan kain. Apa aja sih aspek bahaya yang mungkin timbul akan dijelaskan dan diberikan peringatan, sehingga akan mengurangi timbulnya resiko. Human violence. Tindakan kriminal di tempat kerja itu sangat mungkin terjadi. Biasanya bersumber awalnya itu dari konflik dengan rekan kerja. Bahkan bisa memunculkan tindak kekerasan setelah terjadinya konflik. Tahapan yang terakhir itu ada dilakukan oleh perusahaan yaitu safety training. Safety training ini sangat penting untuk memastikan keselamatan pekerja, mulai dari penggunaan alat-alat keselamatan seperti misalnya penggunaan alat untuk pemadam kebakarannya, kemudian alat-alat safety seperti pakai helm, kemudian pakai masker, sarung tangan, kemudian peralatan keselamatan yang lain, serta dilakukan safety training. Artinya misalnya terjadi gempa ataupun terjadi kebakaran, proses evakuasinya harus dilakukan seperti apa. Jadi itu sangat penting dilakukan di setiap perusahaan.